Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Pulihkan Indonesia Tuhan. Indonesia milik-Mu Bapa. Negeriku Indonesia. Kami berdoa Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan. Hatiku rindu melihat sulaman kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. semua di tangan Kau. Sama ada Indonesia dan Malaysia di tangan Kau Tuhan. Dan kami percaya waktu kami berdoa dan berdiri untuk bangsa-bangsa ini Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Kau ditunjukkan di bangsa-bangsa kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang akan mengerjakan semuanya Tuhan. Ya Tuhan, jamah setiap umat-Mu Tuhan petang ini yang akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan jamah mereka, biar mereka mempunyai hati yang lembut untuk mendengar dari Engkau Tuhan. Biar mereka terus berdiri dan belajar dari Engkau. Terpuja Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom, selamat petang. Welcome to church everyone. Welcome to church. Shalom ya. Oke, ya hari ini hari yang sangat spesial ya, di mana kita merayakan merdeka untuk Indonesia dan Malaysia ya.
So kita akan terus masuk dalam firman Tuhan. Ya, bisa buka slide. Ya. Kita berbicara tentang merdeka. Ya, ini apa? Independence Day. Siapa masih ingat tentang movie itu? Ya. Tapi movie itu mungkin sebagian Anda mungkin tidak tertarik ya, karena ini movie diproduksi saya ingat tahun 1996 ya. Independence Day itu berbicara sebenarnya tentang alien ya, alien yaitu dari asing ya. Mereka menghancurkan kota-kota besar dengan persenjataan canggih ya. Dan kerana itu sekelompok umat mereka bersatu untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. So ini berbicara tentang Independence Day. So dan kerana kita belajar tentang merdeka. Apa itu merdeka? Freedom ya. Merdeka berbicara tentang liberty, independence ya. Ya, kalau kita berbicara tentang merdeka, ya mungkin bukan kebetulan juga Malaysia dan Indonesia mempunyai kemerdekaan pada bulan yang sama, yaitu Agustus ya. Merdeka sebenarnya berbicara tentang kebebasan ya. Next. Ya, siapa tu ya? Ini sangat pendiri untuk Indonesia ya, Soekarno ya. Waktu itu beliau ditemani oleh Muhammad Hatta dan memproklamasikan tentang kemerdekaan di Indonesia. Ya, walaupun waktu itu mereka proklamasi tentang kemerdekaan, tapi itu ambil sekitar 4 tahun sebelum Belanda mengizinkan Indonesia untuk menjadi merdeka. So, karena kalau kita melihat sejarah, memang Indonesia dijajah oleh Belanda selama lebih kurang 300 tahun ya. Dan kerana itu seterusnya pendudukan Jepang ya pada waktu Perang Dunia Kedua itu memperkuatkan keinginan untuk mereka merdeka. So memang Agustus 17 ya hari kemerdekaan untuk Indonesia ya. So next kita lihat apa itu? Ini kemerdekaan untuk Malaysia ya. Kemerdekaan untuk Malaysia. So sebenarnya merdeka untuk Malaysia ya Agustus 31 ya di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur. Next jangan. Ya, kita masih berbicara tentang kemerdekaan untuk Malaysia. So waktu itu sebelum itu maksud Tunku Abdul Rahman ya dan berapa termasuk Tun Tan Cheng Hock dan Tun Sambatan ya. Mereka bertahun-tahun ya mengunjungi UK untuk mendapat kemerdekaan. Tapi akhirnya diberi kemerdekaan ya. Dan mereka merayakan kemerdekaan di Stadium Merdeka. Lebih kurang waktu itu 100,000 orang ya. Ya mereka berteriak merdeka. Mereka berteriak merdeka untuk berapa kali? Masih ingat? Berapa kali? 3 kali? Berapa kali? Orang Malaysia. Siapa orang Malaysia di sini? Merdeka, bagus. Tapi berapa kali mereka berteriak? Berapa? 7 kali sebenarnya, 7 kali ya. So mereka berteriak merdeka, 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 merdeka ya. So 7 kali ya. Ya puji Tuhan bangsa kita tidak melewati seperti Indonesia di mana peperangan ya. So secara damai kita mendapat kemerdekaan. Ya. So ini keistimewaan untuk setiap bangsa. Dan kalau kita lihat supaya kita mendapat kemerdekaan sebenarnya sangat berharga ya. Kalau kita lihat kalau satu bangsa merdeka, apa akan berlaku? Di mana mereka akan dikontrol dalam segi keuangan, segi banyak keputusan dan sebagainya. Bahkan mereka akan sumber alam yang berharga bisa diambil. Ya, apakah dari Indonesia emas dan Malaysia sebagai timah dan sebagainya pada waktu itu ya. So kalau satu bangsa tidak merdeka, memang mereka harus membayar harga yang besar sebenarnya ya. So dan mari kita menghargai tentang kemerdekaan yang kita alami pada waktu itu ya, pada waktu sekarang. Next.
Siapa orang handsome itu? Wah, ini ya, Kennedy, John F. Kennedy. Beliau mantan Presiden Amerika. Ya. So, dan beliau mempunyai satu pepatah yang sangat terkemuka, ya, yaitu next. Ya, sila next. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ya. So waktu itu waktu itu dia dalam waktu pelantikan, ya, sebagai Presiden 1961, beliau menyatakan begitu. Artinya apa? Jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepadamu. Tanyakan apa yang bisa kamu berikan untuk negara. Kalau kita melihat tentang firman Tuhan, sebenarnya ini sangat seiring dengan firman, di mana Tuhan menyeru setiap kita untuk bertanggung jawab, untuk membayar harga. Tuhan sebenarnya mati di atas kayu salib, membayar harga. Harga siapa? Harga dosa kita, pelanggaran kita dan sebagainya. Tuhan membayar itu. So mungkin kalau kita bisa belajar sedikit, so mungkin kita harus tanya, ask not what your church can do for you, but ask what you can do for your church. Jangan tanya lah. Ada kala, ya, memang kalau kita belum dewasa, kita akan menuntut di mana, ya, apa gereja bisa bagi kepada saya, aircon, biaya dan sebagainya. Karena dalam pelayanan sekian puluh tahun, kami melihat ada umat di mana mereka belum dewasa, mereka ingat datang ke gereja, what I can get from the church. Dan sebenarnya kalau kita membaca firman, sebenarnya ini bukan isi hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau setiap kita yang datang beribadah, kita bisa melayani, bahkan kita bisa berkorban. Ya. So itu sesuatu yang mari kita pahami. Merdeka itu sangat mahal, kebebasan sangat mahal, dan harus ada seseorang untuk membayarnya. Kalau kita melihat sejarah dari Indonesia, di mana Soekarno dan rombongan dia membayar. Kalau kita melihat Malaysia, ya, Tun Hussein, Dato' On, ya, Tun Razak dan sebagainya, mereka membayar harga. Karena kemerdekaan itu harus dibayar, bukan gratis. Kalau kita tidak membayar, contohnya di Malaysia, kita masih dijajah oleh Inggris. Di bawah jajahan, berarti apa? You have no say. Anda tak bisa membuat keputusan. Dia bisa ambil hak Anda. Dia bisa menentukan masa depan Anda. Dia bisa bawa semua sumber daya alam balik kepada Inggris. So itu, mari kita belajar sesuatu di mana sebagai anak Tuhan. Masih ingat apa visi CST, ya? Menjadi laskar Kristus yang rela membayar harga. Dan sebenarnya ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus belajar untuk membayar harga. Kalau tidak, kita akan tetap menjadi bayi dalam rohani. Kita tak akan grow up, ya. So sangat penting untuk setiap kita, merdeka perlu dibayar harga, ya. Bagi tahu jiran Anda, merdeka perlu dibayar harga. Perlu dibayar harga, ya. Kalau Anda mau berhasil, Anda harus membayar harga, ya. Sama juga, ya. Next. Mari kita baca bersama 2-3. Anda mau merdeka dari tahanan dunia atau iblis? Siapa mau? Angkat tangan. Wih, tak banyak, oh. Sebenarnya kurang apa? 10. Ya, so sebenarnya setiap kita, saya percaya dari hati, ya, Anda rindu untuk merdeka dari banyak pergumulan dan sebagainya, badai hidup Anda, ya. Anda mau bebas, Anda mau mengatasi itu, ya. Dan di sini hanya berapa firman saja untuk petang ini. Mari kita melihat 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 18, ya. 2 Korintus pasal 3 14 sampai 18. Ini sebenarnya berbicara tentang bangsa Yahudi, ya. So mungkin kita baca bersama 2-3. Tetapi
pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, kerana hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Ya. So meaning their mind are blinded. Ya. Tidak bisa melihat apa tujuan. So di sini pikiran mereka telah menjadi tumpul. Artinya pikiran dan pengertian mereka dibutakan. Ya. So kita oleh sebab itu waktu kita membaca firman, mengapa ada kalau kita tak bisa memahami? Tapi ada mungkin teman tak bisa memahami. Ini berbicara tentang kita ada seliput ya. So di sini sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap melembung. Ini berbicara tentang bangsa Israel. Hati mereka orang Yahudi ditutup oleh selubung yang sangat tebal sampai mereka tidak bisa memahami. Mereka masih menantikan Mesia. Sebenarnya Mesia sudah datang lebih dari 2000 tahun lalu. Karena firman sangat jelas bahawa I am the way, the truth and the life. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka masih menantikan, bangsa Yahudi masih menantikan. Dan saya percaya anda sudah kenal tentang kebenaran itu. Yesus ialah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia akan membuka untuk anda. Jika mereka membaca perjanjian lama, mereka tanpa disingkapkan hanya Yesus. Okay? So di sini kita harus, artinya kita harus beriman bersatu kepada Kristus supaya kita bisa memahami. So kita mau merdeka. Siapa mau merdeka? Mau merdeka. So waktu kita membaca, kita bisa menerobos. Kita bisa bangkit. Iman kita bisa bangkit. Dan kita tahu kebenaran. Okay? So ayat 15 next. Bahkan, okay. Ayat 15 Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Maksud ada penghalang dalam pemikiran mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. So when you turn to God, the veil will take away. So ini sebenarnya berbicara tentang ada penghalang. Ada kala penghalang, ada kala kerana apa? Karena latar belakang kita, karena mungkin nenek moyang kita dan sebagainya. Penghalang itu bisa terjadi waktu kita berdosa atau kita jauh dari Tuhan. Kita tidak mengikuti Tuhan. Ada penghalang itu, penghalang di mana kita, karena kalau kita memahami sebenarnya Elia sebenarnya dia ialah umat biasa seperti kita sebenarnya. Tapi dia bisa berdoa 3 tahun, 3,5 tahun tak ada hujan. So di sini apakah anda percaya waktu anda berdoa, anda berdoa tak ada hujan memang. Siapa percaya anda bisa melakukan? Amin. Siapa angkat tangan? Amin. Sebenarnya Elia karena kuasa itu dari Tuhan. Ini bukan Elia yang eksklusif untuk Elia, tapi Nabi Elia. Tapi ini untuk setiap umat Tuhan. Waktu anda berdoa, sesuatu bisa terjadi. Ini iman Elia. Dan sepatutnya itu juga harus iman anda dan saya. Apakah anda melewati pergumulan, penyakit, ekonomi, masalah ekonomi dan sebagainya, pekerjaan, kuliah dan sebagainya, anda harus tahu bahawa kuasa Tuhan sebenarnya lebih besar. Dan sering kita tak bisa menikmati kemerdekaan. Kita tak bisa menikmati kuasa Tuhan, dinamis Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena sebenarnya sederhana saja ialah anda dan saya tidak percaya sebenarnya. Mengapa kita tidak bisa menerima janji Tuhan? Kita tidak percaya. Kita nggak usah kata, kerana itu orang itu melemahkan saya. Karena pastor tidak mengajar. Karena of course kita bisa memberi banyak alasan. Tapi kalau kita mau jujur orang yang sangat berhasil sangat-sangat berhasil, mereka tidak memberi alasan. Bahkan mereka membayar lebih daripada anda dan saya sebenarnya. Mereka memberi waktu
Mereka belajar. So oleh itu, kalau kita mau merdeka dalam apapun, pergumulan, dosa apapun, mari kita tahu bahwa di mana Tuhan sebenarnya sediakan sesuatu untuk kita. Kita balik kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan. Dan waktu kita datang kepada Tuhan, ya, tak angkat juga selubung itu, ya. So when you turn to God, when you spend more time God, masa anda memberi waktu kepada Tuhan. Ada kala ya, kita rindu sesuatu, termasuk saya juga ya, bukan anda tak. Kita rindu sesuatu dengan cepat. Kita mau doa, ya, Tuhan saya doa untuk 1 hari, 2 hari, atau minggu ini saya doa, dan Tuhan jawab. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Saya sangat percaya. Tapi waktu kita sudah sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sudah menjadi anak Tuhan, adakah Tuhan mau melihat apa? Kesungguhan kita. Kenapa? Waktu ada yang sudah melahirkan anak kecil, ya, bayi, ya. Waktu bayi ya menangis, ya, papa mama buat apa? Bagi susu, kan? Atau mungkin ada sesuatu harus diselesaikan, ya, di pupu dia dan sebagainya. Menangis, kita langsung menolong, ya, kan? Sebagai orang tua, ya. Tapi kalau anak itu sudah 5 tahun, apakah anda akan bertindak sedemikian? Kalau dia menangis, anda mau mengajar dia supaya dia bertumbuh. Kalau dia pupu, ya, ajar dia, bersihkan. Kalau dia mungkin lapar, kita ajar dia. Nah, anak, makan sendiri. Karena kita sebagai orang tua tak bisa menjaga mereka seumur hidup, kan? Nah, ada kala saya juga bagi tahu anak saya, Papa Mama cannot be with you forever. Karena kita tak bisa menopang mereka, kita tak bisa proteksi mereka, kita tak bisa menjadi pendorong mereka. Tapi pendorong sebenarnya sejati ya siapa? Pendorong sejati ya siapa? Roh Kudus, Tuhan Yesus. Bukan papa dan mama sebenarnya. Oleh itu yang masih muda, anda harus tahu, pendorong itu harus Roh Kudus, bukan papa mama anda. Kan satu hari papa mama anda mungkin dipanggil. So anda masalahnya, papa, bagaimana papa? Sudah tak ada. Contohnya, sorry ya. Contohnya mobil anda pandu mobil, ya. Mobil sekali-sekali akan mogok, kan? Ya, kalau yang tidak tahu apapun tentang kereta, Papa, bagaimana kereta saya mogok, ya? harus belajar untuk membaiki sedikit, at least, ya. Kita tak bisa hanya bergantung kepada mekanik di bengkel, ya. So oleh itu, mari kita belajar, ya. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau menerobos, ya, kita harus bangkit, kita harus percaya di mana Tuhan bisa menolong. Anda harus percaya bahwa waktu seseorang, contohnya, diberkati, sebenarnya ada artinya untuk kita belajar. Kalau kita belajar, ya, mereka yang sangat-sangat kaya raya, ya, mungkin mereka belum kenal Tuhan, tapi cara mereka bekerja, mungkin mereka hanya tidur 2-3 jam saja setiap hari. Saya bukan mendorong anda, ya, untuk melakukan itu, tapi kerana ada orang bisa hidup begitu, ya. Memang ada jenis-jenis banyak orang, ya. Ada orang bisa hidup dengan 2-3 jam tidur, kerana mereka sangat mau. Kalau anda mau menerobos sesuatu, anda sangat mau, anda akan bangun pagi, anda akan memberi waktu, anda akan belajar. Apakah dalam pelayanan, apakah rumah tangga,
Apakah dalam pekerjaan? Apakah dalam sekolah, kuliah, college Anda? Anda akan memberi waktu. Kak, kamu mau bebas, merdeka? Ada menerobos. Kemerdekaan sebenarnya berbicara juga tentang apa? Anda mau menerobos. Anda sudah tidak tahan dengan keadaan Anda sekarang. Anda mau merdeka dalam ekonomi dan apapun, ya, pergumulan Anda. Mentalitas mungkin Anda mau merdeka dari mentalitas Anda yang negatif. Contohnya, so mari kita jangan seperti bangsa Israel di mana ada selubung yang menutupi, ada penghalang. Kalau kita mengizinkan penghalang itu menutupi pemikiran, cara kita bertindak, ya memang kita akan di tempat yang sama, ya. So kita akan tetap di tempat yang sama, ya. Ya, next. So ayat 17 menyatakan, mungkin kita baca bersama 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah roh, maksud Tuhan adalah roh yang memberi kehidupan. Di mana roh Tuhan ada kebebasan, ada kemerdekaan, ya. The Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So oleh sebab itu sangat penting di mana kita belajar berperang dalam roh. Dan saya ingat Anda sudah banyak mendengar tentang peperang rohani. Tapi satu hal ialah, apakah Anda mengerjakannya? Apakah Anda membayar harga? Sesuai visi CSC ialah menjadi pasukan Tuhan yang rela membayar harga. Apakah Anda cukup membayar harga? So this is something that you need to ask yourself. You need to ask yourself. Kalau kita tidak membayar harga, memang Anda tak akan merdeka dalam apapun pergumulan Anda. Betul, maksud saya juga. Kita harus merdeka di bahagian di mana kita stuck. Maksud kita tak boleh maju. Ya. So sangat penting untuk setiap kita. Mari kita tahu bahwa Tuhan bisa. Hanya Tuhan Yesus bisa. Kuasa Tuhan bisa. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Berkat Tuhan tidak terbatas. Berkat pekerjaan Anda sangat terbatas. Tapi berkat Tuhan tidak terbatas. So saya mendorong Anda memberi prioritas kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan. Apakah dalam persembahan, apakah dalam persepuluhan dan sebagainya. Karena Tuhan tetap akan berjalan sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita tidak melakukan bahagian kita, kita tak akan mengalami terobosan, ya, yang kita rindukan, ya. So, dan bahkan mungkin ada di antara Anda, ya, tanya, ya, Tuhan, saya sudah memberi persepuluhan, saya sudah memberi untuk Tuhan, tapi masih seperti tak ada terobosan. Why? Mengapa? Why? Siapa tahu? Kalau saya mau jujur, ya, saya tak tahu. Saya tak tahu keadaan. Dan karena ada banyak yang harus kami urusi sebagai pemimpin dan pastor, ya. Ya, bahkan pemimpin Anda di sini. Ini tanggung jawab Anda. You have to ask why. You have to ask why. Kalau ada kala dalam hidup ini, sebenarnya Anda yang bertanggung jawab. You cannot expect people to help you. Ya, memang kalau ada orang yang menolong, mendorong, membangkitkan Anda, it's good. Tapi ada kala memang tak ada. Anda yang harus selidik, jujur, tulus di depan Tuhan. Why? Mau merdeka? Mau merdeka? Ini homework Anda, ini assignment Anda. Ya, jujur, bertobat kalau apapun yang tidak berkenan, bertobat dan koreksi. Kalau tanpa kita, ya, balik kepada Tuhan, tanpa kita berbalik kepada Tuhan, ya, memang tak akan ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita, ya. So mari kita belajar bersama. Next, ayat 18. So mari kita baca bersama 2, 3.
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan kerana kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. We are transformed into the same image of God, ya. Glory to glory, ya. So di sini di mana kita akan disingkapkan, ya. Kemuliaan itu datang dari Tuhan, ada roh. Maka kita diubah, ya. Itu satu proses terus menerus diubah menjadi seperti Tuhan Yesus, ya. Ya. Dan dalam kemuliaan yang semakin besar, ya. So sementara roh Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita akan menjadi semakin seperti Dia. Itu satu proses. Satu proses. Dan ada kala kita harus sabar dalam proses itu. Bahwa Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik. Ya, memang Anda sudah melakukan terbaik, tapi kalau contohnya, ya, kalau kita mau sampai ke satu tempat, ya, contohnya Anda mau sampai ke Alostar, ya, dari sini ke Alostar, Anda harus pandu. Anda pandu, Anda pump 1 kali petrol, terus jalan. Ya, saya sudah maksimum. Tapi mungkin Anda hanya sampai kepada apa? Typing. Kalau Anda tahu geografi, ya. Typing. Tapi masih jauh lagi, belum sampai Alostar. Mungkin Anda harus lagi pump petrol. Bahkan Anda lewati itu, Anda harus bayar. Kalau Anda tak bayar, apa yang terjadi? Tak sampai lah, ya. Jelas. So oleh itu mungkin Anda kata, ya, saya sudah melakukan terbaik, ya. Memang mungkin Anda mungkin tahap Anda hanya sampai ke typing, belum sampai ke Alostar. Ya, mungkin Anda sudah memberi yang terbaik, Anda sudah melakukan terbaik, Anda sudah apa yang Anda tak Anda lakukan. Tapi ada kala Anda harus tahu juga, ya. Ada kala Tuhan kata, ya, memang itu cukup. Waktu Anda sudah melakukan, saya akan memberkati Anda. Contohnya. Tapi ada kala Anda harus tanya, mungkin Anda belum. Karena setiap itu ada apa? Ada ungkapan doa, ya. Maksud berapa Anda harus tahu? Contohnya, Anda mau menjadi berhasil setiap bulan 10,000. Apakah Anda hanya kerja jam 8 pagi sampai jam 5 petang sudah balik? Kalau Anda mau mempunyai penghasilan 10,000, mungkin Anda harus OT, ya, satu hal. Tapi OT tidak menjamin. Banyak orang OT, kan? Tapi belum sampai tahap itu, kan? Termasuk saya juga. Ya, saya mau jujur, belum sampai itu, ya. Kita boleh OT, tapi belum sampai itu. Ya, Anda, iya, doa sungai. Mungkin Anda harus ubah cara Anda bekerja. Mungkin Anda harus belajar sesuatu dan sebagainya. Dan ini sebenarnya homework Anda, bukan homework suami Anda atau boyfriend girlfriend Anda atau papa mama Anda. Ini bukan. Ini homework Anda. Kalau Anda mau menjadi berhasil sampai begitu, ya, Anda harus belajar. Sebenarnya sangat jelas bahwa memang ada orang mempunyai penghasilan sekian. Jelas. Bahkan lebih dari itu yang saya kenal. Tapi mengapa kita, kalau kita jujur, mengapa Anda belum capai itu? Ya. So di sini mari kita memahami di mana kemerdekaan, terobosan itu belum membayar harga. Bukan setakat membayar harga, tapi Anda harus belajar bagaimana menerobos. Kemerdekaan Malaysia dibayar dengan harga yang besar. Kemerdekaan di Indonesia dibayar dengan harga yang besar. Kalau tidak, kita masih dijajah. Kedua bangsa ini masih dijajah, ya. So mari kita ingat tentang itu, ya. Find out. Ini homework Anda. Next.
Okey, mari kita baca 2-3. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, ya. So di sini firman itu sangat penting, di mana oleh sebab itu kita harus tetap dalam firman. Kalau tidak, memang bukan murid. Setiap kita, ya, kalau kita jujur, ya. Dan waktu kita mengenal kebenaran itu akan memerdekakan, ya. So kita harus mengenal Allah dengan benar, supaya kita dibebaskan, supaya kita mengalami kerinduan doa, bisa mengalami apa yang Anda doakan. Dan ada kala kita sangat bisa menuntut di mana, tapi orang tu sepertinya tidak hidup sungguh-sungguh. Contohnya, ya, ada kala kita akan melihat begitu, ya. Kita jangan dibandingkan dengan orang belum kenal Tuhan. Ada kala kita bandingkan orang yang, ya, umat Tuhan, ya, sesama, ya. Contohnya dia sepertinya tidak hidup sungguh-sungguh, tapi dia mempunyai banyak pacar. Contohnya, ya. Dia hidup tidak sungguh, tapi dia mempunyai penghasilan sangat besar. Kita suka, ya, maksud membandingkan, tapi apakah kita tahu hidup seseorang? Adakala kita harus tanya. Kedua, mengapa kamu melihat orang? Lihat sendirilah, urus sendiri dulu. Kan hidup ini Tuhan bukan tak akan menuntut Anda tentang orang lain, kecuali Anda pemimpin, kecuali Anda murid, pemimpin murid. Kalau kita, oleh itu, mari kita bisa memahami di mana mari kita belajar, ya, menjadi murid dia, ya. Kebenaran kita lakukan, ya, supaya kita mengalami sesuatu, ya. Okay, next. Ayat 36, ya. Saya ingat ini yang terakhir, ya. Okay. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka, ya. Waktu Tuhan Yesus membebaskan Anda, ya, Anda akan merdeka, Anda akan bebas. Anda you can enjoy the freedom, ya. Freedom is from God, ya. Kemerdekaan hanya datang dari Allah, ya. Kemerdekaan hanya, yang sesungguhnya hanya datang dari firman Tuhan. Kemerdekaan sesungguhnya, ya. So mari kita kenal itu, ya. Kalau Tuhan telah memerdekakan Anda, ya, kamu akan merdeka. Dan banyak hal di mana Anda harus belajar, ya. So ini sedikit, ya, untuk petang ni, merdeka perlu dibayar harga. Okay, next. Okay, ya, ini, ya. So bagaimana Anda bisa tetap merdeka? Mari kita baca nombor 1, 2, 3. Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan kebenaran. Mari kita faham, hanya Kristus saja, hanya Roh Kudus saja bisa menyingkapkan. Karena ada kala kita membaca, belajar firman, ada kala kita tidak memahami. Tapi hanya Yesus yang bisa menyingkapkan itu. Hanya Dia. Kedua, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, bagaimana Anda bisa merdeka? Ini berbicara tentang pemikiran, ya, pemikiran, pengertian dan sebagainya. Waktu kita balik kepada Tuhan, meninggalkan pelanggaran kita, dosa kita dan sebagainya. Nombor 3, Roh Tuhan yang memberi kehidupan. God is the one who give life. Karena tadi kita belajar, di mana ada Roh Allah, ada kemerdekaan, ada kemenangan sebenarnya. Di mana ada Roh Tuhan. So contoh waktu, ya, saya harap Anda, kalau itu satu teguran, saya harap Anda bisa berjiwa besar, ya. Yaitu, ya, beribadah sangat penting. Beribadah sangat penting. Karena itu akan menguatkan iman. Karena di sini, adakah kita akan lemah dan kita perlu Tuhan. Dan sangat jelas di mana firman katakan, di mana ada Roh Allah,
ada kemerdekaan, ada kemenangan. Di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Anda akan mengalami kemenangan waktu Anda terus menerus bergantung pada Tuhan, terus menerus percaya, terus menerus melakukan dan sebagainya, terus menerus selidik hidup kita, ya. Karena ini sangat penting. Kadang-kadang kita membuang terlalu banyak waktu untuk selidik hidup orang lain. It's okay, boleh kalau Anda ada waktu. Tapi bukankah lebih bermanfaat kalau kita selidik hidup kita, cara kita hidup, bagaimana saya bisa upgrade ke next level dan sebagainya. Kalau Anda mau merdeka bah, atau Anda mau orang lain merdeka? Saya tanya saja, kamu mau orang lain merdeka atau kamu merdeka? Siapa kata kamu mau orang lain merdeka? Angkat tangan. Oh, wah, very good. Ini mempunyai hati gembala ya. Very good. Siapa mau diri Anda merdeka? Ya, urusi diri. Karena kalau Anda tidak kuat, bagaimana Anda urusi orang lain? Hanya sedikit masukan ya. Kalau Anda tidak kuat, bagaimana Anda urusi orang lain? Karena kita harus tahu, kalau kita jujur ya, jangan sakit hati ya. Kalau kita jujur ya, Anda dan saya sebenarnya juga keras kepala seperti bangsa Israel. Kalau Anda jujur ya, kan? Anda tak akan bisa mengubah pemikiran teman Anda, suami istri Anda, boyfriend girlfriend Anda. Nggak akan bisa. Tak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan ya. So itu mari kita memahami itu. Okey. Terakhir, bagaimana Anda bisa tetap merdeka sementara Anda mengizinkan Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita ya. Kita mengizinkan Roh Tuhan terus bekerja. So mari kita bagi tahu jiran Anda, mari kita izinkan Roh Kudus kerja dalam hidup Anda ya. Bagi tahu jiran Anda, mari bagi Roh Kudus bekerja dalam hidup Anda. Izinkan Roh Kudus bekerja ya. Ini sangat penting untuk setiap kita ya. So setiap kita saya percaya, setiap kita mau merdeka, mari kita bergantung kepada Tuhan ya. Hanya Dia yang bisa menguatkan ya. Mari kita bangun, kita berdoa bersama. Mari kita bangun dan berdoa bersama. Ya Roh Tuhan, kami hamba sudah membawa firman Tuhan. Hamba hanya bisa menyerahkan setiap umat-Mu Tuhan. Roh Kudus, hanya Engkau bisa menyingkapkan kepada setiap mereka Bapa.